Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hafiz mewakili kelompok 2 implementasi VPN site to site menggunakan WireGuard. Nah, di sini langsung saja di file GNS3 di topologi di GNS3, topologi yang kami gunakan adalah seperti ini. Sesuai dengan ketentuan soal, ya, terdapat dua router cabang, cabang A dengan cabang B. Nah, kedua router ini direpresentasikan mereka itu mendapatkan internet dari router utama, yaitu router internet. Nah, sebenarnya dalam dunia nyata VPN itu membutuhkan sebuah IP public, ya, IP public yang tidak gratis, berbayar. Di sini hanya simulasinya aja bagaimana VPN itu bekerja. Nah, router internet ini dapat internet dari mana? Dari laptop saya yang sebagai host, ya, melalui adapter Litfit. Nah, untuk server yang ada di router cabang A sesuai dengan ketentuan soal ya adalah Ubuntu server, ya. Ubuntu server yang saya gunakan di sini, yang kami gunakan di sini adalah Ubuntu 26.04 LTS versi terbaru. Dan yang di router cabang B adalah klien, ya, klien Ubuntu server juga. Sama-sama server tapi perlakuannya berbeda yang kami lakukan di sini. Nah, jika melihat di sini ada terdapat dua cloud, ya, dua cloud. Dua-duanya ini sama, dua-duanya ini terhubung ke masing-masing server agar kedua server ini bisa saya remote secara SSH. Jadi tampilan terminalnya akan lebih enak dipandang seperti ini. Ini yang di server, ini juga ini yang di klien. Seperti itu. Nah, cara kerja dari cloudnya ini sama seperti cloud yang ada yang terhubung ke router internet. Sedangkan tapi di router internet ini dia mendapatkan IP dari adapter Litfit serta mendapatkan akses internet. Sedangkan yang untuk server Ubuntu A dan Ubuntu B, mereka duanya ini murni mendapatkan internet dari router cabangnya masing-masing. Oke, kita lihat di konfigurasi router internet dulu yang ada di Mikrotik. Susunan IP addressnya seperti ini, ya. Ini untuk router cabang A, ini router cabang B. Nah, bisa lihat di sini untuk ether satunya dia dapat IP DHCP dari adapter Litfit Cloud yang terhubung ke router internet. Untuk routingnya, routing seperti ini, ya, agar router ini bisa internetan. Jadi IP apapun nanti yang mau keluar diarahkan ke gateway dari adapter Litfit 122.1. Oke. Selanjutnya ada pada firewall, ya, standar agar bisa klien bisa internetan, ya, untuk masing-masing router cabang, yaitu masquerade actionnya. Kalau pengujian di sini kita tes ping google.com. Nah, di sini jalan, yang artinya apa? Router internet sudah mendapatkan akses internet. Ctrl L, kita clear. Oke. Selanjutnya kita langsung aja cek ke router cabang, ya, router cabang A. Di IP addressnya sesuai dengan settingan di router internet, ya, untuk ether satunya satu segmen, dan untuk IP untuk Ubuntu servernya, ya, itu alokasi IP-nya segini. Memang kebesaran 24 tapi ini hanya untuk simulasi saja. Untuk routingnya kurang lebih sama seperti yang ada di router internet, ya. Paket apapun yang mau keluar dari router ini lewat ke gateway yang terhubung ke router internet. Yang paling menarik di sini di masing-masing router cabang adalah terdapat pada firewallnya. Tidak hanya masquerade tapi X-nya di sini terdapat DST-NAT. Nah, DST-NAT ini agar paket yang telah dienkripsi oleh VPN WireGuard itu melewati NAT, ya, yang artinya apa? Dia kan melewati internet, ya, melewati internet tapi dengan aturan dia menuju port 51820, ya, seperti itu. Dengan protokolnya UDP, in interface-nya itu ada di ether 1. Nah, kurang lebih sama konfigurasi router cabang B dengan router cabang A. Maka dari itu kita langsung saja demonstrasi gimana VPN-nya ini bekerja. Di sini untuk Ubuntu server dan Ubuntu client sudah saya remote via SSH, jadi dibuka di terminal laptop saya yang menggunakan OS Fedora 44. Bisa lihat di sini, ya. Kita fast fetch. Nih, laptop saya Fedora dan yang di sini adalah yang tampil adalah Ubuntu server. Nah,
Untuk IP bisa dilihat di sini. IP-nya saya set statik yang terhubung ke router cabang A ya, 10.2. Nah, ini ENS4 adalah IP yang didapatkan dari Cloud Liquid itu ya. Internet dia tidak mengandalkan dari ENS4, beda dengan router internet ya, mengandalkan sekali internet dari adapter Liquid. Nah, di sini ada adapter khusus untuk VPN-nya WG0. IP-nya 10.254.254.1. Nah, untuk di sisi klien ya, IP A kurang lebih ya sama lah. Untuk IP lokalnya 20.2, untuk yang di server kan 10.2. Nah, dia juga dapat IP dari adapter Liquid, dan ada juga adapter untuk VPN-nya 10.254.254.2 ya, satu segmen begitu. Untuk pengujian ya, untuk masing-masing server ya, coba kita trace route. Bukti bahwasannya server ini mendapatkan sumber internetnya sumber internet dari router cabang, bukan dari adapter Liquid. Nah, jadi teman-teman, adapter Liquid itu di OS Linux ya, itu diinstal berbarengan dengan virtual machine KVM ya. Jadi adapter Liquid itu membagikan IP secara DHCP bisa, dan juga NAT. Jadi IP yang dibagikan apapun itu VM-nya, otomatis dia mendapatkan internet, yang dimana berarti jalurnya adalah jalur dari Liquid. Cuman bedanya di Ubuntu server dan Ubuntu client, jalur internetnya itu beda. Kita bisa dari sini. Nah, bisa dilihat ya, gateway-nya 172.10.1. Dia lewat ke router cabang dulu, nggak melewati adapter Liquid itu, karena internetnya memang murni dari router cabang, dan sampai seterusnya. Di klien pun juga seperti itu. Traceroute google.com gateway 20.1. Kita bahas saja langsung. Nah, tadi kan bisa dilihat ya, untuk IP VPN-nya ini udah aktif 10.254.254.1, serta yang di klien 10.254.2. Cara pengujiannya dari sisi klien, kita mengetikkan WG show ya, WireGuard show. Oh, kita harus masuk sebagai super user, CRIET. Nah, sudah sebagai super user ya, kita WG show. Nah, bisa dilihat di sini kunci dari konfigurasi WireGuard ini berhasil atau tidaknya itu terdapat pada latest handshake-nya. Yang artinya apa? Kedua VM ini ya, kedua server ini, Ubuntu server dan Ubuntu client, sudah berhasil membuat terowongan secara virtual ya, secara privat ya. Mereka udah membuat terowongan khusus agar mereka bisa berkomunikasi. Di sini juga ada keterangan transfernya itu di sisi klien ya. Sisi klien ya, itu udah menerima 752 byte, sedangkan yang terkirim itu 1,32 kilobyte. Untuk di sisi server juga bisa sudo ya. Kita masuk passwordnya WG show. Nah, seperti ini. Yang artinya apa? Sudah bisa terhubung secara virtual. Kita juga bisa melakukan ping, yang artinya kita bayangkan bahwasanya dua router cabang ini beda kantor atau beda wilayah ya. Beda wilayah. Yang router Ubuntu server itu di Jakarta, sedang Ubuntu client itu ada di Bandung. Nah, karena mereka udah terhubung secara virtual ya, dan private, udah terowongan khusus, dan IP-nya satu segmen, mereka bisa berkomunikasi. Nah, di IP server kan 254.1 ya nih. Dari Ubuntu client bisa melakukan ping, bisa berkomunikasi 10.254.254.1 TTL. Sebaliknya, dari server juga bisa ping ke klien 10.254.254.2. Nah, bisa. Nah, jika tadi pengujiannya hanya sebatas WG show dengan ping, itu sudah menunjukkan bahwasanya konfigurasi dari Ubuntu VPN site to site menggunakan WireGuard sudah berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.